Baik, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, ya, para mahasiswa At-Taqwa College, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai Bekasi, dan hadirin pemirsa di mana berada, khususnya para santri At-Taqwa ini. Kali ini dalam topik yang ke-21 nih saya bersama Asad nih ya, teman kalian nih di pondok pesantren nih, di pondok. Udah lama nih santrinya nggak balik-balik. Jadi karena tema kita sekarang ini tema tentang bagaimana menetapkan kurikulum gitu kan, untuk anak-anak tingkat SD gitu. Jadi tadi mendadak sekali ya, kira-kira 15 menit yang lalu saya minta Asad untuk mengawali acara kita ini baca puisi dulu. Jadi Asad ini tiap malam sekarang dia suka minta latihan baca puisi, terutama bukunya Ustadz Ardi ya. Mana cari buku Ustadz Ardi, buku puisinya ya, yang kemarin sudah sempat dibacakan juga. Nah kali ini ada saya ini biasanya beberapa puisi ini yang dibaca oleh Asad. Namanya Asad Hadori nih. Asad Hadori ini anak saya nomor 7 ya, sementara ini bungsu sementara. Sementara nomor 7, umur 8 tahun ya Asad ya. Nah Mbak Dina Rahimahullah, sekarang saya minta Asad untuk mengawali acara kita ini untuk membaca ilmu. Ini puisi yang saya susun, yang dibaca untuk Asad latihan baca puisi ya. Bisa Asad? Ayo baca dulu Asad, agak kenceng ya. Ya coba Fik, kedengar, lihat Fik namanya. Udah gak apa-apa saya. Raihlah ilmu oleh Adian Husaini. Kawan, Nabi kita sampaikan pesan, cari ilmu itu kewajiban untuk kita orang Islam. Yuk kita tunaikan. Kawan, pujangga kita berseru di antara tanda orang berilmu. Bertanya dan belajar tiadalah jemu. Yuk kita berguru tak kenal waktu. Kawan, ingatlah syair sang imam, tanpa yang 6 itu takkan ditemukan. Ilmu takkan ditemukan. Kecerdasan, kehausan, dan kesabaran, juga biaya, guru, dan panjang zaman. Kawan, ingatlah kata Az-Zarnuji, ilmu takkan diraih sama sekali karena salah niat dalam mencari. Nah, siap-siap buka. Jadi hadirin rahimakumullah, itu tadi ya puisi yang saya tulis yang dibaca oleh Asad Hadori, anak saya tadi. Saya ulang lagi ya puisinya ini karena nanti ini penting. Judulnya Raihlah Ilmu ya. Kawan, Nabi kita sampaikan pesan, cari ilmu itu kewajiban untuk kita orang Islam, yuk kita tunaikan. Kawan, pujangga kita berseru, di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Yuk kita berguru tak kenal waktu. Kawan, ingatlah syair sang imam, tanpa yang 6 ilmu takkan ditemukan. Ya, kecerdasan, kehausan, dan kesabaran, juga biaya, guru, dan panjang zaman. Kawan, ingatlah kata Az-Zarnuji, ilmu tak akan diraih sama sekali karena salah niat dalam mencari, juga ada belajar tak dipatuhi. Nah, ini puisi dasar ya untuk bagaimana anak-anak kita meraih ilmu. Makanya kita biasakan ya anak-anak dari kecil itu menghayati masalah ilmu ini. Ya, karena kan itu penting sekali kalau kita bicara tentang pendidikan anak ya. Kalau kita bicara pendidikan anak tentu 2 rumusnya seperti yang kemarin selalu saya sampaikan itu ya. Rumusnya adalah adab dan ilmu ya. Nah, pada taraf anak SD ini biasanya umur sekitar 6 sampai 12 tahun itu adalah masa-masa yang penting untuk dengan contoh ya,
kedua dengan pembiasaan, ya, 3 dengan motivasi, ya, keempat dengan dengan hukuman, ya, penegakan aturan. Itu penting, ya. Dulu misalnya Rasulullah SAW perintahkan kan anak itu perintahkan sholat umur 7 tahun, ya kan. Kalau umur 10 tahun masih nggak sholat, ya itu harus sudah dipaksa untuk sholat, ya, dipaksa untuk sholat. Maknanya umur 10 tahun itu sudah harus bisa sholat, ya, sholatnya sudah harus benar, ya, wudhunya sudah harus benar, dia sudah harus bisa toharoh, harus ngerti najis, ya, kemudian dia bacaan terutama Al-Fatihahnya harus benar, ya, ngajinya harus benar. Itu minimal gitu, itu fardu ain maksudnya gitu. Nah, jadi seperti tadi kalau asad itu dulu sudah kita suruh sholat sejak kecil gitu kan, kita suruh sholat, kita ajak, ya, tapi memang anak-anak kan kadang-kala sholat, ya, tinggal gitu. Nah, saya kira baru berapa ya asad itu, baru setahun kali, belum setahun inilah mulai agak rutin sholat di masjid itu, ya. Sekarang tiap hari kecuali kadang kalau katanya alasannya ngantuk banget atau subuh habis sahur gitu ngantuk banget, ada aja alasan dia nggak mau ke masjid, ya. Masjid di pesantren ini satu kompleks, jadi kami di sini santri sudah pulang semua, jadi yang sholat jamaah itu ya hanya guru-guru, ya, dengan anak-anak ini. Itu alhamdulillah sudah sebagian 5 waktu itu sebagian besar sudah sholat di masjid, ya. Jadi dia kalau kelihatan kalau softnya laki-laki sendiri, maksudnya anak kecil sendiri gitu di antara soft laki-laki itu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana menyusun, ya, kurikulum untuk anak SD gitu, ya, maka kita tetapkan sekali lagi tujuannya, kita tentukan targetnya, ya. Nah, anak ini kita lihat Pak potensinya apa gitu. Seperti misalnya kayak saya ngasih contoh yang praktis saja. Kayak asad itu yang, ya, kami orang tua yang fardu ain apa gitu kan. Yang fardu ain yang ngaji, dia tiap hari sekarang harus ngaji, ya. Kalau dia nggak ngaji nggak boleh main game gitu, ya. Jadi kalau nggak boleh nonton, jadi dia syaratnya kalau mau misalnya boleh nonton TV, nonton apa biasanya, nonton dulu bukan Power Rangers atau nonton YouTube gitu, itu harus izin tuh, ya, dia harus ngaji dulu gitu, ya, harus ngaji dulu. Nah, ini mudah-mudahan nanti sekarang 8 tahun, mudah-mudahan 10 tahun itu sudah lancar lah. Sekarang sudah insya Allah sudah lumayan lancar, ya, apalagi lulus SD kira-kira 12 tahun gitu kan, itu sudah harus ngajinya sudah harus benar, ya, sholatnya benar, dan akhlak, ya, akhlak ini penting tadi itu, akhlakul karim atau adab itu, ya, dibiasakan Bapak Ibu sekalian, ya, mau nggak mau kan bangun tidur, ya, bagaimana adabnya mau tidur, ya, diajari berdoa, diajari peduli kebersihan dan seterusnya lah, itu adab tuh, ya. Nah, anak-anak ya itu kalau kami itu baru menerapkan, ya, karena anak saya nomor 1, 2 dulu sempat di Kuala Lumpur, ya kan, sampai SD kelas 3, ya. Balik ke Indonesia kira-kira kelas 4 SD, masuk ke SD Islam gitu kan. Nah, terus anak 3, 4 juga masuk di madrasah tapi sampai kelas 3 aja, kelas 3 SD. Setelah itu di rumah homeschooling. Nah, termasuk anak saya yang nomor 5, ya, yang 5 Fatih Madini itu mulai kelas 5 SD. Nah, kami sudah mendirikan SD waktu itu, SD At-Taqwa. Jadi terus kita pindah, kelas 5 itu pindah ke SD At-Taqwa, dia langsung kelas 5. Nah, kelas 5 itulah mulai ditangani langsung, ya, dengan konsep kurikulum adab dan ilmu ini yang saya sudah riset kan 2014, tapi sebelumnya saya sudah coba kan konsep adab ini. Alhamdulillah waktu itu mulai dengan 5 orang, ya. Jadi Fatih Madini itu dari kelas 5 SD, kemudian keluar dari SD, katanya SD negeri terbaik di Depok gitu. Nah, kami keluarkan karena kami ingin coba gitu, gimana kalau anak itu diajarkan gitu, ya, kitab-kitab para ulama.
Ya, jadi dia pelajarannya SD itu di rumah saja, di ruang tamu begitu, hanya 5 orang. Betul, ada beberapa teman juga yang sepakat untuk itu, ya sudah. Jadi dia akhirnya jalan tuh dengan konsep adab dan ilmu itu. Jadi ngaji kitab Arab Melayu itu mulai Adabul Insan, kitabnya Said Uthman, kitab-kitab adab gitu ya. Nah, setelah itu nanti kitab Risalah 2 Ilmu. Terus dia diajar juga bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang menyenangkan gitu ya, bukan beban. Ya, kemudian ya tentu ya tahsin, tahfidz tetap gitu ya. Kemudian bela diri anak SD. Terus ada satu lagi yang saya ingat, anak-anak itu diajari fotografi. Jadi kita memang buat waktu SD itu sekolah itu ya menyenangkan, seperti taman gitu, karena di rumah aja. Di rumah itu pun lesehan gitu ya, di kamar tamu itu tempat tidur kita gulung gitu, terus kita singkirkan, itu dibuat seperti kelas. Hanya memang guru-gurunya cukup senior ya, guru fotografinya itu Pak Indra Supono itu, dia anak-anak diajak itu pergi kemana fotografi. Bahasa Inggris itu juga gurunya sangat senior ya. Kemudian yang guru utamanya Dr. Ardiansah waktu itu lagi nulis tesis kan, baru bergabung dengan At-Taqwa dari beliau keluar dari sekolah internasional, kemudian bergabung dengan At-Taqwa, langsung menangani anak mulai SD itu. Jadi kita memang punya konsep ya, kemudian kita coba aplikasikan. Nah, dari situ kita lihat perkembangan dari sekarang. Ya, setelah konsep adab, ilmu ya, anak itu belajar, kita coba untuk dia menyenangkan. Itu alhamdulillah hasilnya itu kelihatan. Kelihatan hasilnya itu apa? Rata-rata anak itu dia punya budaya ilmu. Jadi senang baca gitu yang kita lihat gitu ya. Senang baca, senang bertanya. Nah, kelas 5, 6 SD itu sudah mulai kelihatan. Ya, dia senang baca kitab gitu kan. Senang itu di jadi kalau kami liburan gitu ya, anak liburan tuh kitab itu dibawa gitu ya. Dia kan ditugaskan misalnya oleh gurunya mentranslate ya, menyalin dari tulisan Arab Melayu itu ke Latin gitu. Nah, itu suka dibawa. Liburan ke Anyer, liburan ke Bali gitu, dibawa dibaca. Nah, itu kelihatan. Jadi sikap kan kita inginnya itu anak itu punya adab gitu kan. Nah, adab itu yang salah satu yang penting itu adalah adab itu. Adab pada guru, adab pada ilmu itu. Nah, ketika kemudian kita melihat ada perubahan yang positif ya pada diri anak-anak ini, maka kemudian kita lanjutkan pesantren At-Taqwa ini. Mulailah masuk kemudian tingkat SMP itu. Nah, kita lanjutkan kurikulum lagi, adab dan ilmu tadi itu. Ya, modelnya itu. Itu mulai 2014. Ya, jadi sudah tahun ke-6 sekarang ini masuk gitu. Nah, jadi yang dari SD tadi itu sampai sekarang nih terus ya kita gunakan model, karena model ini sudah kita terapkan sejak SD. Ini yang saya katakan kemarin ya, ini model sudah teruji, sudah dari zaman para ulama dulu, ya dari zaman Nabi bahkan gitu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan yang penting dalam pendidikan itu intinya adalah penanaman adab itu. Nah itu. Jadi dari misalnya syair-syair adabnya Ustaz Ardiansah ini. Nah ini yang tadi saya bilang kakaknya Asad itu Fatih Madini ini ketika di sini kan ketika usia 16 tahun waktu sebelum masuk ATKO kan, sekarang dia sudah mahasiswa At-Taqwa College. Jadi waktu masih di Pristek, waktu di SMA ketika 16 tahun dia nulis buku ini ya, Mewujudkan Insan dan Peradaban Mulia. Nanti insya Allah ada tulisan-tulisan dia juga sudah terkumpul, sudah siap juga diterbitkan jadi buku yang kedua. Jadi tradisi seneng buku gitu ya, tradisi menulis itu sudah ditanamkan sejak SD itu ya, dilatih itu. Ya, saya terinspirasi juga oleh apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Ismail ya. Saya suka ketemu karena beliau dengan saya ini sama-sama duduk sebagai anggota pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan mahasiswa At-Taqwa College juga pernah kan kita bawa ke rumah Pak Taufik Ismail, dan oleh beliau diberikan kuliah tentang sastra dan komunisme ya, faham komunisme, tantangan komunisme. Nah, Pak Taufik Ismail ini ya, beliau sangat menekankan ya pentingnya pelajaran mengarang, kata beliau. Sebab dulu katanya ya, itu pelajaran penting. Jadi bukan teori-teori bahasa yang penting, kata Pak Taufik itu. Jadi anak itu, kata Pak Taufik itu, ajari sejak kecil itu ajari mengarang gitu. Dulu pelajarannya namanya pelajaran mengarang. Ya, pelajaran menulis supaya anak bisa berekspresi. Jadi waktu kami tanya, jadi Pak Taufik sendiri mulai menulis itu umur berapa gitu. Itu mulai kelas 2 SD.
Ya, kelas 2 SD itu sudah ada tulisan Pak Taufik Ismail dalam bentuk gurindam yang dimuat di koran di Semarang. Waktu itu beliau tinggal di Semarang. Kan ayah beliau ini Pak Ghafar Ismail. Ya, Ki Haji Ghafar Ismail itu ulama, ya, penulis juga gitu. Nah, jadi beliau ini banyak ceritanya, terutama jadi menanamkan budaya ilmu gitu ya pada anak-anak ini, terutama anak itu sudah mulai dikenalkan dengan buku, ya. Jadi kata Pak Taufik waktu itu misalnya dia dibawa oleh ayahnya gitu kan, kalau nggak salah sebulan sekali gitu ya, itu dibawa ke toko buku yang besar di Pekalongan atau di Semarang lah, ini beliau cerita itu. Nah, ketika itu beliau sama ayahnya begini, kamu boleh gitu ya beli buku hanya misalnya 2 saja gitu. Nah, kata Pak Taufik Ismail kemudian, ya saya cuma kasih buku 2. Jadi 2 itu buku, kata Pak Taufik, saya pilih dulu, saya letakkan, nah kemudian saya baca itu di situ semampu saya gitu. Nah, jadi di situ ayahnya juga baca, dia juga baca di toko buku itu. Jadi dia bawa 2 buku, dia bawa yang lain juga. Nah, kalau ayah saya dulu guru SD. Jadi bahkan pernah jadi kepala SD. Jadi saya sering diajak ayah saya itu ke sekolah. Apalagi kalau datang itu ya, buku-buku bantuan pemerintah itu yang sebelum dibawa ke sekolah, ayah saya itu bawa dulu ke rumah. Ke rumah saya itu. Itu saya senang sekali kalau udah buku itu 1 karung gitu ya. Itu saya banyak baca cerita-cerita di situ, ya, cerita-cerita itu. Nah, di samping saya dari kecil sudah dari kelas 4 SD itu sudah dikenalkan juga dengan kitab-kitab kuning itu. Kitab Sulamut Taufik gitu. Dan juga saya sudah mulai baca majalah Hamka, majalah Panji Masyarakat, karena ayah saya di kampung langganan majalah Panji Masyarakat gitu. Nah, jadi memang anak itu mulai kita biasakan. Nah, apakah nanti anak itu jadi senang baca buku, ya belum tentu juga. Nah, coba biasanya begini sekali, nggak mesti ya. Kadang-kadang misalnya anak itu ada yang SD, SMP, SMA gitu kurang gitu. Tiba-tiba waktu kuliah atau mungkin setelah kuliah. Ada yang setelah kuliah dia senang baca buku gitu. Itu nggak mesti, karena orang itu tuntutan kebutuhan juga. Jadi kalau saya prinsipnya sebagai orang tua, kita berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana menanamkan budaya ilmu, mendidik itu. Ya, saya makanya kalau melihat anak itu bukan bagi saya pribadi ya, bukan berapa juz yang utama ya, karena anak saya juga alhamdulillah 2 yang sudah selesai tahfidnya 30 juz itu. Nah, itu saya tidak menjadikan itu yang utama, karena itu hukumnya fardu kifayah. Tapi yang paling penting adalah adab itu, ya, kelakuan anak itu, ya, sopan santun anak, ya, ibadahnya, akhlaknya, ya, sikap dia itu. Nah, itu yang penting itu. Ya, membentuk itulah yang paling susah, ya, yang paling susah. Kadang-kadang membentuk adab akhlak ini, apalagi kalau di lembaga pendidikan ya. Dan lembaga pendidikan itu muridnya banyak ya, itu biasanya secara massal itu tidak bisa, itu harus personal sifatnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengalaman saya dan juga pengalaman orang tua yang lain gitu, bapak yang lain, kalau saya cerita waktu SD bagaimana gitu kan, itu sudah biasa. Seperti mahasiswa kami ada di YouTube itu kan, Azam Habibullah yang dari Medan itu kan saya wawancara, kok kamu dari Medan jauh kuliah di At-Taqwa College, padahal secara kualitas intelektual dia termasuk tinggi kan. Dia pernah isi seminar presentasi paper di Amerika ketika usia 16 tahun, ketika 17 tahun pernah presentasi paper di Austria, ya, pernah ke Turki, ya. Kemudian dia berapa kali ngisi seminar-seminar juga, kuliah-kuliah, ya. Mungkin Azam lagi nonton juga di Medan sekarang ini. Ya, itu saya tanyakan di Medan, kamu sejak kapan gitu, karena ayah Azam ini ayahnya lulusan teknik elektro, ibunya master kan psikologi tapi juga dosen. Nah, jadi memang orang tuanya itu sudah saya perhatikan ya, rata-rata sudah menanamkan budaya ilmu itu sejak kecil gitu. Ya, sejak kecil. Tapi Bapak Ibu sekalian, nggak usah terlalu khawatir juga gitu. Coba ada yang datang ke pesantren saya ini dari seorang kenalan anak muda gitu ya. Anaknya baru umur 3 tahun. Ya, datang ke sini konsultasi tentang ini, dia khawatir betul. Nanti gimana sih kalau anak saya masuk SD itu gimana pendidikannya? Saya bilang, anak kamu masih 3 tahun. Sekarang belajar aja dulu, tenang aja gitu ya. Nggak usah
terlalu khawatir ya. Jadi apakah nanti harus masuk SD, apakah nanti harus homeschooling, kalau homeschooling bagaimana, kalau saya bilang nantilah, itu masih lama. Ya betul, itu bagus sekali, orang tua sekarang ini sudah sampai ada yang begitu ya, ada yang sumpah anaknya baru 2 tahun aja dia udah mikirin nanti SD-nya di mana gitu loh ya. Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya sekarang ya, tingkat SD ini membentuk sikap yang paling penting ya. Jadi saya dengar cerita dari Profesor Nanang Fatah yang mendukung juga ya, memberikan endorsement juga untuk At-Taqwa College, pakar pendidikan dari UPI itu. Saya datang ke rumah beliau itu di Bandung sana ya, khusus silaturahim. Saya ajak beberapa guru dari At-Taqwa ke rumah beliau, dan Prof. Nanang Fatah menarik ya, cerita beliau waktu itu bagi saya sangat menarik. Pengalaman beliau di Jepang ya, bagaimana mendidik anak-anak di Jepang itu, di SD itu terutama yang ditekankan itu sikapnya dulu ya, karakternya dulu. Jadi karakter sabar ya, mengantri, karakter cinta kebersihan ya, peduli kebersihan, karakter jujur. Nah, termasuk kata beliau yang penting itu karakter solidaritas kelompok ya, teamwork. Karena ini ternyata yang lemah ya. Mungkin di sekalian ada yang pernah dengar cerita saya, dan saya tulis juga di buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang itu. Ada makalah dari Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro waktu kami diundang roundtable discussion ya di MPR tahun 2017. Profesor Satrio mengemukakan data dari survei terhadap 460 perusahaan di Indonesia, yang rata-rata ya CEO-nya, pimpinan perusahaan itu menyatakan karyawan mereka itu lemah membaca, lemah menulis ya, lemah berkomunikasi ya, lemah etos kerja, dan satu lagi lemah teamwork ya. Jadi individualisnya itu tinggi. Nah, ternyata menurut beliau ini kurang dibiasakan dalam pendidikan kita ini. Jadi anak dilatih gitu ya, dilatih untuk bersaing gitu ya, tapi tidak dilatih bekerja sama. Nah, itu kurang gitu ya. Sehingga ketika mereka bekerja pun gitu ya, itu semangat teamworknya kurang. Nah, bahkan kata Prof. Nanang Fatah tadi, di Jepang itu anak kelas 4 SD sudah dilatih solidaritas itu. Jadi kalau satu kelompok itu anggotanya 10 orang, 9 orang sudah datang tepat waktu di sekolah, 1 orang ya terlambat, maka yang 9 orang itu datang kepada gurunya minta dihukum, bukan nyalahkan yang satu. Jadi berarti mereka gagal sebagai satu kelompok gitu. Itu hal yang sangat bagus ya, solidaritas kelompok itu. Kamu harus datang 10 bukan 9 gitu ya, bukan nyalahkan temannya. Nah, coba jadi semangat tolong menolong dan sebagainya ini harus dari kecil ditanamkan ya. Bagus anak-anak ini sering ya diajak tuh yang mengenal orang miskin ya, diingatkan ya kan. Ini lihat kita kan sekarang ini masih alhamdulillah kan bersyukur ya, makan penuh masih bisa milih makan macam-macam. Ya, di luar sana susah anak ya, banyak yang susah. Nah, itu penting. Jadi sekali lagi gitu ya, pada usia anak-anak ini terutama SD ini yang sangat penting adalah sikap itu ya, tadi itu yang fardu ain tadi itu. Nah, tentu adinahimakumullah ya, kalau ada anak-anak yang istimewa dan orang tuanya punya kesempatan untuk mengembangkan potensi ilmu-ilmu fardu kifayah, itu juga sangat baik ya. Dulu anak saya kalau Asad ini misalnya sekarang ini karena dia sepanjang homeschooling, meskipun dia terdaftar di pesantren adab dan ilmu SD At-Taqwa itu ya, tapi karena jaraknya 10 kilo ya jarang datang ke sekolah. Sekarang dia banyak di pondok itu kan, ya sehari-hari dengan para santri di sini ya, ngikut kadang-kadang nongkrong dengerin pelajaran para santri itu gitu ya. Alhamdulillah lama-lama terbiasa dengan para santri, para guru gitu. Nah, jadi tapi maksud saya begini, yang sangat penting adalah anak itu ya, itu dulu tuh sikapnya tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sering ditanya begini, apa anak SD itu sudah harus dimulai dengan tahfidz Quran sekian juz gitu? Itu kalau bisa nggak apa-apa, bagus ya. Kalau saya salut ya, banyak sekarang kan ada hafidz Indonesia anak kecil yang masya Allah ya, baca Qurannya sudah bagus ya, hafalan Qurannya banyak. Itu satu bukti kemukjizatan Al-Quran ya. Begitu mudah Al-Quran itu dihafal oleh anak-anak kecil. Jadi kalau dulu kita dengar cerita Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran, sekarang kita sudah tidak heran ya dengan
anak-anak yang sudah sejak kecil gitu. Jadi ada mahasiswa saya, dia orang Kementerian Agama, menulis disertasi doktor tentang metode tahfidz ya untuk anak-anak itu. Dan beliau ini sampai riset tidur di waktu itu juara hafidz Indonesia itu yang di Ciamis itu. Nah, beliau ke sana ya, tidur di anak ini dan diamat-amati gitu anak itu. Ya, dia ingin, karena waktu kami ujian itu kami minta coba diamati betul perilakunya bagaimana gitu. Dia betul hafalannya banyak, alhamdulillah anak ini luar biasa ya. Nah, rupanya orang tuanya itu memang seorang kiai dan orang tuanya mendatangkan guru khusus untuk tahfidz itu. Dan alhamdulillah anak ini gitu ya, secara pergaulan tuh bagus, secara sosial bagus. Ya, kemudian akademiknya juga bagus gitu. Hafalannya bagus. Nah, anak seperti ini istimewa, Pak. Ini sangat istimewa. Itu bersyukur kalau ini. Nah, ini nanti harus dijaga nih anak begini, Pak. Ya, jadi kalau yang penting apakah hafalan tuh jelas gimana itu pekerjaan sangat mulia. Ya, cuma mohon ya para guru tahfidz ini hati-hati, jangan memaksa, karena ada juga kasus yang muncul itu kadang-kadang dipaksakan, Mbak, karena target hafalan harus sekian gitu, akhirnya anak itu dipaksa untuk sampai ada yang dipukul juga. Nah, itu nggak benar itu. Menurut saya kalau sudah seperti itu gitu ya, anak nanti jadi trauma. Jadi bagaimana pembelajaran yang menarik. Nah, disinilah peran guru. Saya pikir memang usia SD ini gitu ya, itu peran guru sangat besar ya. Bagaimana guru itu bisa punya adab dalam mengajar yang tepat gitu ya. Bagaimana dibimbing oleh hikmah dari Allah SWT itu. Nah, jadi intinya alhamdulillah ya. Jadi tetap prinsipnya di masa SD ini ya, anak-anak kita ini kita didik ya sesuai dengan prinsip pendidikan dalam Islam yang 3 itu ya. 1, dahulukan adab ya. Kemudian yang kedua, utamakan ilmu-ilmu yang fardu ain ya. Kemudian yang ketiga, pilih ya ilmu-ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai dengan potensi anak ya. Jadi kalau memang anak itu ya mungkin dia kecerdasannya kurang, tapi kinestetiknya bagus gitu ya, fisiknya bagus, nah latih nggak apa-apa ya. Jadi rata-rata anak saya itu kelas berapa ya, kelas umur 7 tahun seperti Asad ini, dia sudah sejak 7 tahun sudah latihan karate. Biasanya anak saya dulu kalau nggak taekwondo ini, jadi sejak paling nggak kelas 3 SD lah itu sudah intensif ya bela diri. Ya, itu kami tekankan. Jadi meskipun dia homeschooling gitu ya, dia di rumah, tapi tetap dia punya sosialisasi. Ya, sosialisasi untuk dia bersama dengan teman-temannya yang lain. Ya, jadi kemarin ada juga orang tua dari Lampung, dia ingin mendidik anaknya sendiri di rumah. Ya, telepon saya, gimana caranya gini? Nggak apa-apa. Selama saya bilang orang tuanya siap. Karena mendidik anak bukan main. Itu mendidik anak itu lebih susah daripada jadi ketua DPR. Benar itu ya, menjadi guru bagi anak ya, baik TK maupun SD itu lebih susah daripada jadi presiden ya, itu saya jamin itu. Jadi jangan diremehkan loh pekerjaan, makanya perlu ilmu ya. Itu yang saya sangat tidak sepakat. Saya sedih sekarang dengan gerakan gender ini yang melecehkan ya peran ibu, seolah-olah kalau mendidik anak itu dianggap bukan prestasi perempuan gitu loh. Ya, perempuan itu baru dikatakan dia berprestasi, dianggap hebat. Ya, kalau perempuan itu jadi presiden, jadi ketua DPR, jadi menteri gitu ya. Itu nggak dilarang gitu loh. Tapi gitu ya, jangan meremehkan ini. Dan menjadi saya berapa ya, mungkin 15 tahun kan TK saya itu di rumah. Jadi saya hampir tiap hari dengar guru TK itu ngajar. Dan saya, karena saya dosen gitu ya, saya geleng-geleng. Kalau saya dosen gampang ngajar itu. Itu jadi guru TK, guru SD itu berat ya. Jadi menjadi orang tua ya, mendidik anak di tingkat TK, tingkat SD ini tidak mudah. Itu berat ya, perlu kesungguhan, kesabaran, perlu ilmu ya, dan keikhlasan ya. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan di rahimakumullah ya. Jadi itu saja ya, sebetulnya intinya itu adalah tetap ya anak kita itu dijaga tentu dengan kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW ya. Hakul waladi ala walidihi ayyuksina ismahu wa yuksina maudi'ahu wa yuksina adabahu. Hak anak atas orang tuanya adalah dia mendapatkan nama yang baik, mendapatkan tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan adab yang baik. Itu tugasnya ya. Jadi orang tua
mau tidak mau harus menjadi guru, ya kan, bagi anaknya, ya, karena itu kewajibannya. Kalau orang tua tidak mampu, baru dia mencarikan guru yang tepat untuk anaknya itu. Demikian Bapak Ibu Adik sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Selamat menjalankan selamat berbuka. Sebentar lagi mungkin sebagian waktu sekarang ini sudah berbuka, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.